Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa' ma ba'du. Insyaallah al-yawm sa'ashrahu lakum faidatan min kitab Fikih Muyassar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatur rabi'atu. Permasalahan yang keempat. At-tahiratu fil aniyati al-muttakhadati minal juludi al-maitati. Yaitu bersuci menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari kulit bangkai. Jildu al-maitati idza dubigha tahura wa jaza isti'maluhu. Yaitu kulit bangkai jika disamak maka suci dan bisa dan boleh digunakan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti firman Allah seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Apa saja kulit yang disamak maka sungguh suci hukumnya. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam, dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marra ala syatin maitati faqala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati bangkai dari kambing, maka beliau bersabda, halla akhudu ihabaha fadabahuhu fantafa'u bihi. Mengapa kalian tidak mengambilnya, yaitu kulitnya, dan menyamaknya dan memanfaatkannya dengannya? Faqalu innama maitatu. Maka mereka, yaitu para sahabat, berkata bahwa sesungguhnya itu adalah bangkai. Qala fa innama haruma akaluha. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dia haram dimakan. Wahada fima idza kanat al-maitatu mimma tahalluha dakat az-zakatu wa illa fala. Dan hadis ini berlaku jika keadaan bangkai tersebut dari apa-apa yang dihalalkannya ketika disembelih, dan bila tidak maka tidak diperbolehkan. Amma sya'ruha fahuwa tahiru. Adapun bulunya maka dia hukumnya suci. Ai sya'ru al-maitati al-mubahati al-akulu fil hali al-hayati, yaitu bulunya dari bangkai tersebut diperbolehkan dan diperbolehkan dimakan pada di saat keadaan hidup. Wa amma al-lahmu fa innahu najisun. Dan adapun dagingnya maka itu najis. Wa muharramun akalahu. Dan diharamkan untuk memakannya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, illa ayyakuna maitatan aw damam masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Kecuali bila keadaan bangkai tersebut atau darahnya itu mengalir atau daging babi, maka sesungguhnya dia itu haram. Wayahsulu ad-dabghu bitanzifi al-adha wa qadari alladhi kana fil jildi. Dan dilakukan penyamakan dengan menghilangkan najis dan kotoran yang ada pada kulitnya. Biwasitati mawadin tudafu, dengan perantara bahan-bahan yang dicampur ilal ma'i, yaitu dengan air. Kalmilhi wa ghairihi, seperti garam dan lain-lain. Au bin nabatin al-ma'ruf
kal qaradi au arari wa nahwihima, atau tumbuhan-tumbuhan yang diketahui seperti daun akasia atau daun arar dan yang semisal dari keduanya. Wa amma ma la tahluhu az-zakati fa innahu la yathuru. Dan adapun hewan yang tidak dihalalkannya ketika disembelih, maka sesungguhnya dia tidak suci. Wa ala hadza fajildu fal hirrati wa madunaha fil khalqati la yutahhuru bid-dabghi. Dan atas hal ini maka kulitnya kucing dan yang lainnya pada bentuknya itu tidak suci walaupun dengan cara menyamaknya, walau kana fi halil hayati tahiran, walaupun di saat hidupnya dia itu suci hukumnya. Wajildu ma yuharrimu akalahu walau kana tahiran, dan kulitnya hewan yang diharamkan untuk dimakan walaupun dia suci, fil hayati fa innahu la yatahhuru bid-dibaghi, walaupun dia itu suci ketika dalam keadaan hidup, maka sesungguhnya tidak suci ketika walaupun disamak kulitnya. Wal khulasati, dan ringkasannya, anna kulla hayawanin mata, sesungguhnya seluruh hewan yang mati, wahwa min makuli al-lahma, dan dia dari hewan yang bisa dimakan, boleh dimakan dagingnya. Fa inna jildahu yathuru bid-dibaghi, maka sesungguhnya kulitnya itu suci hukumnya dengan didahului dengan menyamaknya. Wa kullu hayawanin mata, dan setiap dari hewan yang mati, walaisa min makulil lahma, dan dia tidak dari hewan yang bisa atau diperbolehkan memakan dari dagingnya. Fa inna jildahu la yathuru bid-dibaghi, maka sesungguhnya kulitnya itu tidak suci hukumnya walaupun dia sudah disamak. Jadi di sini saya akan membahas permasalahan yang keempat, yaitu membahas tentang hukumnya bersuci menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari kulit bangkai hewan. Maka di sini diperbolehkan ada ulama yang memperbolehkan dengan dalil bahwa sesungguhnya seluruh kulit yang disamak itu hukumnya suci. Dan di sini dijelaskan bahwa ada ulama yang berpendapat bahwa bila kulit dari bangkai hewan tersebut itu dari hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya ketika dia disembelih secara syarak, maka itu tidak boleh dipergunakan atau tidak suci hukumnya walaupun dia sudah disamak, dan walaupun di masa hidupnya dia itu hewan yang suci. Contohnya kucing. Jadi ketika kucing itu telah menjadi bangkai, maka dia tidak bisa dipergunakan kulitnya, walaupun dia sudah disamak, maka kulit itu tetap tidak bisa dihukumi suci. Walaupun pada masa hidupnya dia adalah hewan yang suci. Dan ada ulama yang berpendapat bahwa diperbolehkan bila mana kulit dari hewan yang telah menjadi bangkai tersebut adalah hewan yang halal saat dimakan dagingnya ketika dia disembelih secara syarak. Contohnya bangkai kambing, bangkai sapi, dan lain-lain yang boleh dimakan dan halal dagingnya ketika dia disembelih secara syarak.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hadhil faidatul yaum minni idza wajadtum minni akhta'u qawlan fataqabbalu i'tidari wasmahu li. Asallahu ayyan fa'ana bima 'allamtana wa yaftahu 'alaina futuhal arifin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.